Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Pakusari dengan kelas 12 IPS 2, anggota kelompok 1 yang terdiri dari Femas Hari Prasetyo, Muhammad Dodi, Alvin Aris Govani, Muhammad Fendi Krisvianto, Dimas Prayoga, Adi Sofyan, Muhammad Ferensafa Pujianti, dan Dwi Alfiana Putri, dengan guru pembimbing Bu Widya Fitriasih MPD akan menjelaskan katabolisme dan respirasi. Nah, apa itu katabolisme dan respirasi? Yuk simak video ini. 1. Katabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunannya sambil melepas energi pada umatnya berupa ATP. 1. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Persamaan reaksi proses respirasi aerob secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 plus 6O2 6H2O plus 6CO2 plus 675 kal. A. Glikolisis. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin, titfosfat, atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Lintasan glikolisis yang paling umum adalah lintasan Embden-Meyerhof, Parnas, bahasa Inggris EMP Pathau, yang pertama kali ditemukan oleh Gustav Embden, Otto Meyerhof, dan Jakub Karol Parnas. Selain itu juga terdapat lintasan Ettner-Doudoroff yang ditemukan oleh Mikhail Doudoroff dan Nathan Ettner, terjadi hanya pada sel prokariota, dan berbagai lintasan heterofermentatif dan homofermentatif. Tahapan-tahapan glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu bukul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis, yaitu tahapan pertamanya, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase isomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksi aseton fosfat atau DHAPP dan 3 fosfat gliseraldehid atau 3P gagal 5.
perubahan antara dehab atau dehidroksi aseton fosfat dengan 3 begal atau 3 fosfat gliseraldehida. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3 begal atau 3 fosfat gliseraldehida. Nah, dari tahap 1 sampai ke 5 itu dinamakan tahap investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Tahapan ke-6 yaitu di mana 3 PKL akan diubah menjadi 1,3 B fosfogliserate sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini 3 VGL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke Na+, sehingga akan menghasilkan NADPH sebanyak 2 buah. Tahap ke U yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADB sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliseromutase. Tahap yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Kemudian tahap ke-92 fosfogliserate akan diubah menjadi fosfoknol pirufat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Pada tahap ke-10 atau tahapan terakhir, fosfoenol pirufat atau biasa disebut dengan PP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah, tetap fosfat akan berkaitan dengan ADB. Jadi dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu investasi energi dan fase penghasil energi. Mungkin kurang lebihnya Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, asam pirufat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenis (PDC) untuk menghasilkan asetil, enzim A dan karbon dioksida. Tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria, tepatnya pada matris mitokondria. Proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat (COO) dari asam pirufat menjadi CO. Kemudian sisi 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH, COO akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD, membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilasi oksidatif. Kemudian proses tersebut akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut juga dengan istilah adenotrifosfate. Setelah itu asam pirufat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Sebelum memasuki ke tahap siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung dalam matrik mitokondria. Tahap siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil CoA atau beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat atau beratom C4 menghasilkan asam sitrat atau beratom C6. Secara bertahap, asam sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat atau beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi atau pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan VAD+, menghasilkan 2 molekul NAD
menghasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. D. Transport elektron. Transport elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Skema transport elektron. Proses transport elektron ini sangat kompleks. Pada dasarnya elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari satu substrat ke substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terdapat digunakan untuk mengikat fosfat anorganik P ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen O2 sebagai penerima akseptor sehingga terbentuklah H2O. Sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs telah dihasilkan NADH sebanyak 10 dan mengalami oksidasi. Setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob disebut juga fermentasi, contohnya fermentasi alkohol. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Jika ada salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.